Halo. Oke, sebenarnya kan luka batinmu sudah lama toh, Nduk, dari SMP. Kenapa masih membekas ke kamu? Aku juga pengen move on gitu, Mas. Ini rasanya itu sakit, Mas. Pasti sakit itu ada. Itu masih sampai sekarang gitu, Mas. Sebentar. Sebentar, kan kamu sudah menikah toh? Sudah, Mas. Punya anak? Belum, Mas. Oke. Baru nikah Januari kemarin, Mas. Dan suamimu tahu kamu pernah dilecehkan oleh Pak Demo? Tahu, Mas. Hah? Tahu. Makanya aku mau menikah sama dia karena dia tahu kondisiku, Mas. Oke, gini Nduk. Apa yang kamu tangisi dari masa lalumu? Kamu sudah move on, sudah menikah. Jika masa lalumu mengganggumu, itu memang tujuannya setan, Nduk. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Ya karena memang hidupnya setan itu mengganggu ketenangan. Kamu sudah tenang, kamu sudah punya suami, ya udah move on. Ngapain kamu ingat-ingat tentang masa lalumu? Ya udah, mau bilang apa? Sudah terjadi nih. Trauma itu pasti ada. Tapi bukan berarti trauma membuatmu mengatakan bahwa hidupmu itu tidak berarti ya. Berarti kamu nggak bisa dong melangkah ke depan. Ya sekarang tujuannya ya udah hancur dulu. Sekarang karena kamu dihancurkan, kamu harus kuat. Kamu harus bisa membuktikan dari trauma itu kamu harus lebih hebat. Iya kan? Ya Pak Demo, keluargamu, siapapun nggak akan ada sopan-sopannya. Tapi jika kamu sukses, nggak ada siapapun yang akan berani ngelama sama kamu. Karena itu kamu masih muda, kerja keras lah. Kumpulin uangmu. Uang bukan segalanya, tapi nggak ada uang, orang nggak akan mengerti segalanya. Jadi kenapa kamu fokus dengan apa yang terjadi? Ya udah terjadi, mau diapain? Fokuslah sekarang sama pekerjaanmu. Kalau kamu di Indonesia mau buka bisnis, ya syukur alhamdulillah. Fokuslah. Tapi kalau kamu fokus dengan masa lalumu, ya selamanya kamu akan menangis, sayang. Paham nggak maksud saya? Ya, Mas. Jadi nggak ada gunanya, sayang. Kamu nangis dengan masa lalu. Move on. Saya kasih tahu kamu, Miss Yuni juga punya masa lalu yang sangat berat. Tapi bukan berarti masa lalu itu akan menghancurkan masa depan saya. Nggak mau. Trauma boleh. Menyesal boleh. Tapi bukan menjadi problematika hidup saya ke depannya. Tidak. Saya tidak akan mengizinkan masa lalu saya mengganggu masa depan saya. Ya udah bangun sekarang. Kamu nangis darah pun, gak akan ada yang bisa bantu kamu. Suami kamu hanya bisa mengertiin kamu. Tapi untuk melangkah lebih ke depan, gak ada. Miss Yuni juga gak bisa bantu kamu. Miss Yuni, get up, wake up. Bangunlah, berdirilah, cuci mukamu, menyongsong masa depan. Tapi kalau hari-hari ini dan kamu selalu bilang, aku pernah dilecehkan, so what? Kalau kamu mau, laporkan sama polisi, kita perang. Tapi kamu harus punya uang dulu dong. Jebak Pak Demo. Kalau kamu tidak ingin move on, ya udah lupakan. Hidup bareng. Kalau kamu sayang sama Bu Demo, ya udah. Selesai. Ada dua cara. Loh, kok mati? Loh, kok mati? Dipateni. Mati.
Oke, ini bukan hanya buat dia ya, buat semua teman-teman juga ya. Apa sih yang kamu katakan tentang trauma? Manusia hidup punya masa lalu, manusia hidup punya masalahnya. Manusia hidup punya kehidupan di masa lalu. Jika kalian tahu masa lalu saya, mungkin kalian gak akan menghargai saya sampai hari ini. Bahkan orang terdekat saya mengatakan, kamu itu pura-pura baik. Orang yang paling saya sayang, zaman dahulu kala itu ngomong bahwa hari ini saya itu pura-pura baik. Semua orang-orang yang dulu menyayangi saya dan tahu kelakuan saya, betapa jahatnya saya. Semua orang bilang bahwa saya itu tidak akan pernah bisa berubah menjadi baik. Saya masih ingat banget dan saya dengarkan rekaman itu berkali-kali. Saya nangis, Mbak. Orang yang paling saya sayang, orang yang saya anggap sebagai keluarga saya sendiri, mengatakan bahwa hari ini saya itu pura-pura baik. Hari ini saya itu hanya ingin memperlihatkan ke orang kalau saya itu dulu tidak sejahat itu. Itu membuat saya down. Saya cuma mikir, benar juga yang dia katakan. Kenapa saya harus pura-pura baik? Tapi kata hati saya mengatakan, hari ini kamu pura-pura baik dan kamu terbiasa baik, maka kamu mati pun dengan baik. Itulah belajar baik. Jadi jangan dikira saya tidak punya masa lalu. Saya punya masa lalu yang sangat hitam dan kelam. Saya punya kebencian, saya punya amarah, saya punya dendam, saya punya luka. Bahkan saya sampai hari ini membenci seseorang yang mengatakan saya seperti itu. Memaafkan sudah pasti, tapi melupakan itu mustahil. Saya pernah ditipu orang, saya pernah dikatakan akan dikelola kekayaan saya, tapi ternyata zoom. Dia dikejar-kejar polisi, jual apa yang saya punya. Dia bilang mau mengembalikan pada saya, pada kenyataannya enggak, zoom. Tapi itu adalah masa lalu saya. Saya cuma bilang, orang-orang yang pernah menipu saya, orang-orang yang pernah menyakiti saya, membuat saya hari ini lebih kuat, lebih tegar lagi. Dan saya cuma pikirkan satu, bagaimana caranya saya melakukan yang terbaik? Apa yang bisa saya lakukan dari hidup saya? Saya bermanfaat buat orang lain. Hari ini, teman-teman baik saya, saudara-saudara saya, orang-orang dekat saya, menghargai saya. Apa adanya saya. Orang lain tidak menghargai saya, itu urusan mereka. Saya tidak punya hak untuk memaksa mereka menyukai saya. Tapi saya cuma ingin bilang bahwa saya sampai di hari ini, di detik ini, seperti yang kalian lihat, itu penuh proses dan perjuangan. Sakit itu pasti ada. Tapi saya bersyukur karena saya punya orang tua yang selalu mendampingi saya. Saya bersyukur saya punya keluarga yang selalu memberikan spot totalitas pada saya. Saat orang lain menghempaskan saya, saat orang lain melukai saya masih bisa berlabuh di keluarga saya. Karena itu buat teman-teman yang saat ini benar-benar ada di samping kalian, khususnya orang tua kalian yang masih hidup, hargai mereka, cintai mereka. Karena mereka masih ada waktu bersama. Saya sudah ditinggalkan ayah kesayangan saya. Ayah yang telah mendidik saya karakter seperti hari ini. Saya merasa sangat kehilangan sampai detik ini. Jadi buat teman-teman yang saat ini ada di perantauan, dan kalian lagi marah sama ayah kalian, kalian lagi marah dengan ibu kalian, teleponlah mereka, tanyakan kabar mereka. Jangan jadikan dendam oleh mereka. Jadikanlah dirimu pemaaf. Luka itu pasti ada, kecewa itu pasti. Tapi percayalah, luka itu akan membuat kamu berdiri tegar di luar sana. Jadi buat teman-teman, saya hanya mampu berdoa. Buat teman-teman, saya hanya bisa memberikan motivasi. Saya pernah jatuh sejatuh-jatuhnya. Saya pernah kecewa sekecewa-cewanya. Tapi saya hari ini berdiri di depan kalian dengan muka fresh, dengan jiwa yang tenang, agar kalian juga mampu seperti saya. Konten ini saya buka. Konten ini saya pertontonkan buat kalian. Agar kalian tahu, setiap manusia punya prosesnya sendiri. Setiap kehidupan punya prosesnya sendiri. Jadi, tabah,
Jangan terlalu ingat dengan masa lalu. Lepaskan masa lalumu, lakukan hari ini, masa depan akan menyongsongmu. Itu aja mungkin hari ini buat dari saya. Terima kasih sekali karena terlalu pusing ya, karena hari ini yang dibahas tentang utang dari pembukaan sampai akhir, utang dan akhirnya air mata. Tetap semangat teman-teman, lakukan yang terbaik versi kalian dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan jangan lupa nanti jam 2 kita akan bertemu lagi. Bye-bye.